Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di laporan pembelajaran minggu ini. Hari Kamis kemarin pada tanggal 10 bulan April tahun 2025 masih melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah MPK kualitatif secara daring maupun online. Pada pertemuan kali ini yaitu melanjutkan presentasi kelompok mengenai mata kuliah ini, yaitu dipimpin terangkan oleh kelompok 4, yaitu mengenai penelitian etnografi, framing, dan semiotika. Anggota kelompok 4 yaitu terdiri dari 6 orang, yaitu ada Pitaloka, Sakiki, Yumna Azkia, Wes Baijuri, Nasihah, dan juga Karinas Nadia Cahaya. Penelitian etnografi yaitu kata etnografi berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu ethnos artinya bangsa dan grafi ataupun grafien yang artinya lukisan, gambaran atau uraian. Jadi secara etimologi, etnografi adalah gambaran suatu suku bangsa yang berkaitan erat dengan kebudayaannya. Atau dapat dikatakan etnografi adalah uraian atau gambaran tentang bangsa-bangsa di suatu tempat dan di suatu waktu. Sejarah dari penelitian etnografi yaitu berawal dari ketika bangsa Eropa Barat melakukan penjajahan ke berbagai benua, yaitu Afrika, Asia, dan Amerika sejak akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16. Di sana mereka menemui berbagai suku bangsa. Sejak saat itu mereka mulai membuat catatan yang berisi keterangan tentang suku-suku bangsa tersebut. Nah, karakteristik penelitian itu terdiri dari 5, yaitu ada setting ilmiah, penelitian sebagai instrumen utama, pengumpulan data dari berbagai sumber, data analisis induktif, dan peranan partisipan. Kemudian penelitian etnografi di Indonesia ataupun model yang digunakan yaitu penelitian studi kasus, penelitian analisis konten, penelitian survei, dan juga penelitian sebab akibat. Nah, kemudian contoh judul dari penelitian etnografi yaitu adalah ritual berburu rusa dalam masyarakat Kluet di Aceh Selatan. Jadi isi dari penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana dari budaya yang ada di Kluet Aceh Selatan ini. Kemudian materi berikutnya ada framing. Analisis framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang akan diambil, bagaimana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Jadi kata kunci dari analisis framing adalah seleksi isu, pola penonjolan, dan menulis berita. Analisis framing berpusat pada produksi berita oleh media. Penonjolan adalah merupakan sebuah produk interaksi antara teks dan penerima. Maka kehadiran frame dalam teks tidak menjamin pengaruhnya terhadap pemikiran khalayak. Jadi perlu diingat analisis framing hanyalah pada level produksi teks media. Dalam bahasa Edman pada tahun 1993, framing yang bekerja adalah media. Framing yang bekerja dalam media adalah to frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text in such a way as to promote a particular problem definition, casual interpretation, moral evaluation, and or treatment recommendation, yang artinya dari pandangan Edman mengenai bagaimana framing bekerja dalam berita dapat diinterpretasikan bahwa berita sejatinya mengandungi kerangka bekerja framing dalam 4 level, yaitu identifikasi masalah, penyebab masalah, penelitian moral, dan penanganan masalah. Selanjutnya itu adalah semiotika. Kata semiotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu seme atau semion, yang berarti tanda. Umberto Eco di dalam bukunya yang berjudul A Theory of Semiotics menjelaskan pengertian semiotika secara epistemologi, bahwa semiotika adalah ilmu tanda, yaitu metode analisis untuk mengkaji tanda.
Sedangkan secara terminologi, semiotika adalah ilmu yang mempelajari sederetan objek, peristiwa-peristiwa, dan seluruh kebudayaan sebagai tanda atau sign. Salah satu dari tokoh semiotika yaitu adalah Ferdinand de Saussure. Teori semiotik mulanya diajukan oleh Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913. Dalam teori ini, semiotika dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu penanda atau signifier dan petanda atau signified. Penanda dianggap sebagai bentuk fisik yang dapat dikenali melalui tampilan karya arsitektur, sedangkan petanda dianggap sebagai makna yang terungkap melalui konsep, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam karya arsitektur tersebut. Ada 4 konsep yang ditawarkan oleh Ferdinand de Saussure, yaitu yang pertama ada signifier atau signified, yang kedua ada language and parole, yang ketiga ada sinkronik dan diakronik, yang keempat ada sintagmatik dan paradigmatik. Kemudian ada tokoh yang kedua yaitu adalah Roland Barthes. Roland Barthes merupakan penerus pemikiran Saussure. Hal tersebut dapat dibuktikan dari teori semiotika Barthes hampir secara harfiah diturunkan dari teori bahasa menurut de Saussure. Bagi Barthes, segala objek di dunia adalah dilihat sebagai tanda yang menyampaikan pesan tersirat. Roland Barthes memaknai makna tanda menjadi 3 tingkatan, yaitu denotasi, makna dasar atau makna sebenarnya dari suatu tanda. Konotasi adalah makna tambahan yang muncul karena budaya, emosi, atau cara pandang tertentu. Dan mitos makna yang berkembang dari konotasi dan sudah dianggap benar oleh masyarakat. Mitos di sini bukan tahayul tapi sebuah bahasa atau pesan. Dan tokoh 3 yaitu ada Carles Sanders Peirce. Pada dasarnya teori tanda atau semiotika dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure dan Carles Sanders Peirce. Saussure lebih dulu diperkenalkan semiologi dengan pendekatan struktural, sedangkan Peirce mengembangkan semiotik dengan pendekatan logis. Meski berbeda istilah dan pendekatan, keduanya membahas soal tanda, makna, dan komunikasi. Menurut Peirce, semiotika didasarkan pada logika. Carles Sanders Peirce menciptakan semiotik agar dapat memecahkan dengan lebih baik ihwal atau inferensi sebagai pemikiran logis. Teori Carles Sanders Peirce menjadi grand teori dalam semiotik. Peirce mengungkapkan semiotik secara menyeluruh, deskripsi struktural dari semua sistem penandaan. Itulah yang dibahas oleh kelompok 4 mengenai mata kuliah MPK kualitatif dengan judul penelitian etnografi, framing, dan semiotika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.